Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusnisa Putri dari kelas 10 akomodasi perhotelan. Dalam video ini yaitu berisikan tentang menjelaskan kembali materi bab 1 PPKN, yaitu bangsa dan negara. Ada 4 bagian yang akan saya jelaskan satu persatu. Pertama, bagian A, hakikat bangsa dan unsur terbentuknya negara. 1. Pengertian bangsa dan negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangsa merupakan kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunannya, adat, bahasa, dan sejarahnya serta pemerintahannya sendiri. Ada pengertian bangsa menurut para ahli, yaitu sebagai berikut. 2. Faktor pendorong terbentuknya bangsa. Faktor pendorongnya ada 4, yaitu keinginan untuk mencapai kesatuan nasional, lalu keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan sepenuhnya, lalu keinginan untuk mencapai kemandirian, keunggulan, dan lain-lain, dan keempat, keinginan untuk unggul di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestise. Dan ketiga, unsur-unsur terbentuknya negara. Unsur-unsur terbentuknya negara ini ada 4. Pertama, penduduk yang tetap. Kedua, wilayah tertentu. Keempat, pemerintahan. Dan ketiga, pemerintahan. Dan keempat, kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Itu bagian A, yaitu hakikat bangsa dan unsur terbentuknya negara. Lalu bagian kedua, yaitu B, hakikat negara dan bentuk-bentuknya. 1. Pengertian negara kenegaraan. Ada 6 dari pendapat para ahli, yaitu: kedua, sifat hakikat negara. Sifat hakikat negara ini ada 3, yakni 1. Sifat memaksa, 2. Sifat monopoli, dan 3. Sifat mencakup semua. Ketiga, asal mula terjadinya negara. Ada 2, yaitu pertama, pendekatan proses pertumbuhan negara, dan yang kedua, pendekatan teoritas. Dan keempat, fungsi dan tujuan negara, serta kelima, susunan dan bentuk kenegaraan yang akan dipaparkan sebagai berikut. Ya, itulah bagian yang kedua. Dan bagian penjelasan yang ketiga, yakni C, Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Pernyataan ini sudah secara tegas tertulis dalam pasal 1 ayat 1 tahun 1945. Dan negara NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan negara Indonesia 17 Agustus 1945 tersebut. Kedua, fungsi dan tujuan NKRI. Fungsi dan tujuan NKRI ini sudah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sendiri. Dan yang terakhir, yaitu D, semangat kebangsaan atau nasionalisme. Nasionalisme sendiri dalam pengertian luas adalah perasaan cinta atau bangga terhadap tanah air dan bangsa kita sendiri, namun dengan tetap menghormati bangsa lain, karena kita harus merasa sebagai bagian dari bangsa lainnya juga. Terima kasih. Itulah sedikit penjelasan ulang saya pada materi bab 1 PPKN, yaitu bangsa dan negara. Dan ada 4 bagian yang sudah saya jelaskan tadi.
Semoga mudah dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Saya Gusni Saputri, kelas 10 akomodasi perhotelan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.